itu menjadi tonggak bersejarah. Jadi ketika saya kuliah di sini, saya bisa ditanya dari mana Indonesia. N250, langsung N250. So what? Dia menerangkan it use fly-by-wire. It's F16 GB. Itu seperti F16 katanya. Terus kemudian dalam hal dunia, Bapak selalu menekankan intak dan itu terobosan bagi kami bahwa arah agama dengan ilmu pengetahuan bisa bergandeng. Nah, terus kemudian pada saat Bapak menjabat sebagai politik, Bapak bagaikan membuka tabir, gitu ya, perpolitikan Indonesia yang selama itu selalu berbasis, bisa saya katakan trik dan klik, gitu ya. Bapak buka politik menjadi politik berbasis hati nurani. Insya Allah sumbangan sangat berharga. Oke, straight to the point. Jadi ya sebetulnya saya pengen bertemu Bapak itu dalam kapasitas saya yang lain, tapi dilalah selalu dalam kapasitas saya sebagai mahasiswa. Jadi tahun 86 ketika Indonesian Air Show, saat itu saya S1. Nah terus kemudian Bapak meluncurkan program-program Bapak, Channel 35 dan N250. Saya waktu itu sempat minta Bapak, ya namanya juga mahasiswa, pede aja, Pak, Bapak buat program Menara Gading lain dong, gitu. Maaf, kalau istilahnya seperti itu. Buatlah roket luncur satelit, gitu. Alhamdulillah itu mulai terlaksana dengan adanya program RPS 1 di Lapan. Terus kemudian di tahun 2005 saya sempat menghadiri kuliah umum Bapak di ITB, di Aula Timur. Saya juga meminta Bapak, maaf, Pak, buat pesawat tempur dong, gitu. Alhamdulillah berjalan juga dengan program KFX. Jadi saya menyimpulkan, saya ini bertanya atau berdoa, gitu. Jadi alhamdulillah beberapa pertanyaan saya terlaksana, meskipun dalam beberapa hal belum terlaksana. Nah, tadi malam saya menangkap satu esensi yang sangat penting, yaitu D8. Nah, mudah-mudahan ini menjadi doa lagi. Jadi yang saya tangkap dengan Bapak hadirnya dengan semangat, meskipun berbagai rintangan, tapi Bapak coba hadapi, pengen menghidupkan kembali semangat D8. Betul nggak Pak? Nah, di D8 itu, kalau saya perhatikan, itu negara-negara Muslim yang bisa saya katakan padat karya, bukan padat modal. Nah, misalkan Bapak mempunyai program N250 atau nantinya R80, atau nanti kalau bisa melangkah yang lebih jauh seperti N2130 atau mungkin yang berbasis jet. Nah, itu masuk ke ranah wilayah kekuasaan G8. Nah, jadi alangkah baiknya mungkin bisa Bapak pertimbangkan juga sama tim, mungkin Bapak Ilham juga. Jadi D8 ini mungkin harus diperluas keanggotaannya. Jadi yang berbasis juga padat modal. Itu untuk menghadapi ya seperti kasus 97 itu yang saya tangkap. Kenapa kita mengalami krismon itu by design. Saya menangkap by design. Jadi maaf ya, jangan terlalu lama karena kasihan yang lain. Oke. Terima kasih. Ya mungkin itu aja. Jadi mungkin Bapak perlu memperluas keanggotaan agar bisa menghadapi gempuran G8 ini. Barangkali juga dalam perusahaan pribadi yang Bapak akan buat, mungkin juga Indonesia, Turki, dan satu negara lagi yang padat modal. Semoga sukses R80 itu. Pertanyaan kedua dari sisi tengah, silakan. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu dengan Bapak Habibie. Sebetulnya mungkin karena jatah kuota 50 itu Pak, jadi mungkin saya mewakili teman-teman yang tidak bisa hadir gitu ya. Saya harus akui bahwa saya pengagum Bapak Habibie karena sejak era 90-an di kampung-kampung nama Bapak sudah disebut gitu. Bahkan banyak orang yang menamakan anaknya Habibie. Karena begitulah ceritanya. Kemudian ketika saya beranjak dewasa, saya membaca detik-detik menentukan Indonesia. Kemudian pada akhirnya buku terbaru Pak Habibie, Ainun Habibie. Disitulah saya bisa melihat bagaimana Habibie yang pernah menjadi presiden, kemudian menjadi saat ini senior citizen, menurut kata Anies Baswedan, senior citizen, bahwa memang kita harus punya banyak panutan seperti beliau, karena beliau ini tidak memiliki orientasi politik macam-macam, tapi yang didirikan adalah rakyat kecil gitu. Jadi sederhana, tidak punya orientasi politik, tetapi langsung bagaimana mensejahterakan rakyat. Itu poin yang bisa saya. Pertanyaan saya dalam kesempatan yang hangat ini, kira-kira apa pesan Prof. Habibie kepada kami-kami yang masih muda ini? Sebab bangsa Indonesia itu adalah bangsa besar yang hari-hari ini pemimpinnya gagal mengemban bahwa Indonesia itu bangsa besar gitu. Terima kasih. Yang ketiga wanita, mungkin permintaan Bapak Habibie wanita. Sampai gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan Gildi untuk Profesor B.J. Habibie. Subhanallah, selamat datang di Turki. Pertanyaan saya sederhana saja. Yang pertama, ketika datang ke sini, saya belum membaca buku B.J. Habibie, Ainun Habibie, tapi sudah nonton filmnya. Dan ketika baca di sini juga lupa dengan suasana bahwa Pak Habibie akan datang, karena sudah langsung masuk ya, ketika membuka halaman pertama itu rasanya sudah subhanallah, tulisan ini ditulis dengan ruh gitu, dengan ruh. Jadi baru buka judulnya saja sudah masuk ke dalam hati. Terus yang kedua, ketika Bapak menulis buku ini, itu sebenarnya harapan apa yang ingin disampaikan kepada pembaca? Apakah karena itu bentuk cinta profesor kepada sang istri, sehingga atau ada tujuan lain yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia? Dan yang ketiga, sekarang kan saya tidak tahu usianya berapa ya profesor sekarang ya. Nah, jadi pertanyaan saya untuk cita-cita Indonesia 15 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, cita-cita profesor untuk Indonesia 15 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang untuk Indonesia itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh dulu ya? Saya akan berusaha menjawab semua. Ini enggak ya? Nyala ya? Tadi kedengaran. Begini, kita itu, saya jawab sekalian untuk semua ya. Bangsa Indonesia itu adalah satu-satunya benua maritim di bumi ini. Oke, kalau Anda pakai satelit dari atas melihatnya, maka kelihatan sebesar satu benua di antara empat. Empat itu kalau lihat warnanya coklat bagian utara barat dan coklat bagian selatan timur. Bagian utara timur biru tua Pasifik. Di bagian selatan barat biru tua
Di antaranya ada sebesar benua yang warnanya hijau muda. Karena rata-rata dalam airnya itu rata-rata dalamnya 150 liter. Kecuali Bandasi. Bandasi warnanya biru tengah. Jadi dilihat dari atas ada suatu benua dari warna ya, bahwa itu hijau. Tapi satu ada di tengah-tengahnya seperti danau biru tua, itu Laut Banda. Sekarang dunia ini berputar. Karena dunia berputar, maka terdapat gaya Coriolis. Tahu kan? Itu gaya yang diakibatkan karena putaran dunia tersebut dan gravitasi. Gaya Coriolis ini menyebabkan bahwa suatu ketika air yang berada di benua maritim itu yang rata-ratanya temperaturnya sekitar 27 derajat itu keluar dari benua maritim menuju ke timur. Kalau itu terjadi karena Coriolis gaya itu, air dingin yang datang dari kutub selatan mengalir masuk, dia tabrakan dengan air yang panas, terjadi El Niño. Itu terjadi di mana? Di depan Chile. Kalau itu terjadi, ternyata itu iklim berubah. Nah, cita-cita dari orang itu, manusia, kalau bisa dia tahu jauh sebelumnya kapan musimnya itu banyak hujan, kapan kekurangan hujan, sehingga dia bisa mempersiapkan industri pertaniannya itu disesuaikan dengan iklim. Oke? Saya cerita ini karena akibat dari adanya benua maritim Indonesia. Kalau Anda melihat itu sekitar Khatulistiwa, itu kan hanya Indonesia satu-satunya yang ada kepulauan. Yang lain sekitar ya kontinen atau air laut atau kontinen. Di situ sebenarnya energi yang paling banyak datang dari luar, ruang angkasa itu ada di daerah Khatulistiwa. Sehingga energi yang di storage dalam air itu relatif banyak. Kan sama semua dengan semua itu. Kan yang di store di Amazon tidak bergerak tanaman, tapi yang di store di itu tidak bergerak, tapi karena Coriolis gaya-gaya itu tiba-tiba dia pindah. Nah, ini ada akibat. Akibatnya adalah di benua maritim Indonesia itu informasi mengenai kehidupan itu paling banyak yang belum diketahui dan akan mengilhami umat manusia untuk mengembangkan iptek untuk kepentingan meningkatkan kualitas kehidupan manusia itu. Sekarang pernah ya, kalau orang di Eropa dia mengetahui pernah suatu zaman di mana 1 gram merica lebih mahal dari 1 gram emas. Jadi orang itu pada cari merica. Siapa bisa temukan tempat di mana merica berhasil itu, dia jadi kaya. Tapi dia belum punya navigasi yang hebat, ada satelit, banyak yang tenggelam, bawa muatan atau tidak muatan. Jadi risikonya tinggi.
Karena itu permintaannya besar, penawarnya kurang, harganya naik. Nah, sekarang diketahui Columbus itu sebenarnya mencari Indonesia karena dia berkeyakinan kalau dia berkeyakinan bahwa dunia itu bulat, kalau dia terus pergi ke arah barat, dia akan temukannya namanya tempatnya merica itu. Taunya dia temukan Amerika. Saya mau jelaskan dari saya namakan satelit dunia ini, kehidupan yang beraneka ragam dan kekayaan yang diberikan kita sebagai orang yang beragama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berada paling banyak antara lain di benua maritim Indonesia. Oleh karena itu semua cari, dia mulai orang yang datang dari Eropa mau beli merica, dia nggak punya duit, dia bawa emas, kalau tenggelam susah, dia bawa apa? Dia bawa hasil produksi sumber daya manusia. Dia bawa ke tempatnya di Indonesia, dia tukar hasil produksinya tekstil apa saja juga kita, dia tukar dengan merica. Dia bawa kembali, ada risikonya, dia dapat merica orang Indonesia, ya merica banyak sekali, dan tinggal petik aja. Ini bawa produk dari sumber daya manusia terbarukan. Sekarang kita budayanya terlalu dimanja, karena ya sumber daya alamnya lumayan. Waktu itu jumlah orang Indonesia kecil, sekarang banyak, kewalahan kita. Nah sekarang Bu, jadi kita mentalnya itu mental dagang, tidak mental memproduksi. Kalau saya mempunyai, saya pegang ini produk orang. Kalau saya hancurkan, tidak ada nilainya. Hanya ada nilainya kalau saya pakai. Kalau saya hancurkan, itu besi tua, dijual 1 kilo berapa? Anda punya Mercedes, tabrakan dengan mobil yang lain, tak, hancur. Sebelumnya 1 kilo Mercedes itu lebih tinggi dari katakanlah 1 kilo kijang. Tetapi kalau tabrakan 1 kilo bekas Mercedes, 1 kilo bekas kijang sama harganya. Yang menyebabkan harga Mercedes tinggi adalah manusia yang menilainya, pasar. Dia menilainya berdasarkan pengalamannya. Kenapa? Karena di dalam Mercedes itu banyak teknologi tepat dan berguna yang dimanfaatkan. Jadi teknologi tepat berguna itu secanggih apapun harus ada kaitannya dengan produk. Nah, saya pernah mengatakan, Anda punya iPhone, harganya berapa? Kalau Anda hitung per kilo iPhone itu berapa harganya? Oke? Kalau sudah Anda tahu harganya per kilo, mikir dong, 1 kilo iPhone Anda mau tukar seperti orang itu dulu dengan beras, dapat berapa? Berapa ribu kilo beras Anda harus berikan? 1 kilo pesawat terbang komersial itu sekitar 30.000 sampai 40.000 US dollar per kilo. 1 kilo beras harganya $1 maksimal. Sekarang 1 kilo kapal terbang saya harus bayar dengan 40.000 kilo beras. 1 pesawat terbang N250 itu beratnya
Katakanlah supaya langit itu 30.000 kilo. Satu pesawat terbang yang saya